Fani, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nurul. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini Mbak? Lumayan lancar. Oh, tidak macet di jalan? Enggak. Jadi tadi dari rumah atau dari mana? Dari rumah. Oh iya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya tentang tes potential review ini. Jadi kan di sini Mbak Ani sebagai mentor untuk kelas bahasa Inggris dan juga untuk baca tulis hitung untuk anak-anak SD. Ya, jadi di sini saya mau mereview potensi-potensi yang dimiliki Mbak Aning, apakah sudah sesuai untuk jabatan itu atau mungkin ada potensi-potensi yang lain yang bisa Mbak Aning kembangkan. Oke, ini kita mulai dulu dari tes intelijensi. Di sini saya akan membagikan lembar jawabannya. Ini silakan diisi dulu nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, dan data dirinya yang lain. Isi ya data dirinya. Nah, sekarang saya di sini membagikan lembar soal. Silakan dibuka di halaman pertama dulu. Ini lembar untuk cakaran, untuk coret-coret. Nah, jadi di dalam soal ini nanti ada beberapa nomor soal yang harus Mbak Ani kerjakan dalam waktu tertentu. Nanti silakan disilang pada lembar jawabannya yang A, B, C, atau D, atau E. Mari kita membaca petunjuk kelompok soal untuk kelompok soal yang pertama. Saya akan membacanya dan silahkan Mbak Aning ikuti dalam hati. Nah, soal-soal 1 sampai 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat, satu kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Nah, contoh yang pertama. Seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Jawaban yang benar ialah C. Jadi di lembar jawabannya silahkan mencoret huruf C. Silahkan pada lembar jawabannya mencoret huruf C. Ya, di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, lawannya harapan ialah A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, E. Benci. Nah, jawaban yang benar ialah B. Putus asa. Maka huruf B seharusnya yang dicoret atau ditandai pada lembar jawaban. Oke, sudah paham? Paham. Oke. Kalau tidak, jangan. Untuk kelompok soal selanjutnya. Nah, jangan dibalik dulu. Nah, kalau misalnya ada jawaban yang ingin dikoreksi, misalnya awalnya menjawab A, kemudian mau diubah menjadi B, yang jawaban A nanti tinggal dicoret saja. Kemudian memilih jawaban yang benar. Kita buka ke lembar soal berikutnya. Nah, di sini silahkan dijawab dalam waktu dan saya akan memberitahu kalau waktunya sudah habis. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal kelompok 2. Ini silahkan dilihat di halaman 3 yang di sini. Nah, saya akan membacakan petunjuknya dan silahkan diikuti dalam hati. Ditentukan 5 kata, pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Nah, contohnya A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, E. Tempat tidur. A, B, D, dan E ialah perabot rumah atau mebel. C. Burung bukanlah perabot rumah atau tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu.
Jadi di contoh soalnya nanti dicoret huruf C. Silahkan dicoret huruf C pada contoh soal nomor 2. Contoh berikutnya, A duduk, B berbaring, C berdiri, D berjalan, E berjongkok. Pada A, B, C, dan E, orang berada dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan D, orang dalam keadaan bergerak. Maka jawaban yang benar ialah D, berjalan. Oleh karena itu, huruf D seharusnya yang dicoret. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya, waktunya terbatas dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok soal yang ketiga. Silakan dilihat di halaman 5. Saya akan membacakan petunjuknya. Ditentukan 3 kata, antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Maka tugas Anda di sini adalah mencari kata itu. Contohnya, hutan, pohon, sama dengan tembok, tanda tanya. A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Hubungan antara hutan dan pohon ialah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon. Maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu-batu bata. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 3, huruf A harus dicoret. Silahkan dicoret huruf A. Kita lihat contoh yang berikutnya. Gelap, terang, sama dengan basah, tanda tanya. A. Hujan, B. Hari, C. Lembab, D. Angin, E. Kering. Gelap ialah lawannya dari terang. Maka untuk basah lawannya ialah kering. Maka jawabannya ialah E. Kering. Oleh karena itu huruf E seharusnya dicoret. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silahkan dibuka lembar berikutnya dan dikerjakan sebisa mungkin. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis ya. Sekarang kita beralih ke kelompok soal yang keempat di halaman 7. Saya akan membacakan petunjuknya. Ditentukan 2 kata, carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contohnya, ayam, itik. Perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu, maka jawabannya ialah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 4 harus ditulis burung. Anda lihat, ini sudah ditulis burung. Contoh yang berikutnya, gaun, celana. Pada contoh ini, jawabannya ialah pakaian. Maka pakaian yang seharusnya ditulis. Carilah selalu perkataan yang dapat meliputi pengertian kedua kata tadi. Sampai sini, apakah Anda sudah paham? Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ini sudah selesai ya. Hebat sekali bisa selesai sebelum waktunya habis. Oke, kita beralih ke kelompok soal yang kelima. Saya akan membacakan petunjuknya. Nah, persoalan berikutnya ialah soal hitung-hitungan. Ini diisi di sini. Persoalan berikutnya ialah soal hitungan. Contohnya, mohon jangan dibalik dulu. Nah, contohnya, sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Jawabannya ialah 75. Nah, mohon diperhatikan cara menjawabnya di atas lembar jawaban. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 5. Silakan dilihat di kolom 5. Nah, kolom ini terdiri atas angka-angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka-angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Keurutan angka jawaban itu tidak perlu dihiraukan. Nah, kita kembali lagi ke contoh 5, jawabannya ialah 75. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 5, angka 7 dan angka 5 harus dicoret. Silakan lihat di contoh 5. Nah, sampai sini apakah Anda sudah paham cara menjawabnya? Nah, contoh lain.
Dengan sepeda, Husin dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapa kilometerkah yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? Jawabannya ialah 60. Maka untuk menunjukkan jawaban itu, angka 6 dan 0 seharusnya dicoret. Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan dibalik dan dikerjakan, waktunya terbatas. Oke, Kamu sudah habis gambar ya. Kamu gambar tahun. Bagaimana tadi soalnya? Sulit sekali. Oke, kita lihat ya untuk kelompok soal yang ke-6. Ini lebih ke deret angka. Jadi pada persoalan berikut akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh yang ke-6. Deretnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tanda tanya. Pada deret ini, angka berikutnya selalu didapat jika angka di depannya ditambah dengan 2. Maka jawabannya ialah 16. Nah, sama seperti tadi, cara menjawabnya adalah dengan mencoret angka 1 dan angka 6. Silakan dicoret dulu di lembar jawabannya. Oke. Nah, kita lihat contoh berikutnya. 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12, tanda tanya. Pada deret ini selalu berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2, dan setelah itu ditambah dengan 3. Jawaban contoh ini ialah 10. Maka dari itu, angka 1 dan angka 0 seharusnya yang dicoret. Nah, kadang-kadang pada beberapa soal harus pula dikalikan ataupun dibagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Sekarang kita beralih ke kelompok soal yang ke-7. Boleh nongkrong di waktu puasa. Nah, kita lihat ya kelompok soal yang ke-7. Pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan antara A, B, C, D, atau E, bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa, sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Nah, kita lihat contoh yang ke-7 pada kotak yang pertama saja. Nah, jika potongan pada contoh 7 ini disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk A. Hasilkan bentuk A atau bentuk lingkaran. Ini digabung menjadi bentuk ini. Nah, oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 7, huruf A harus dicoret. Oke. Kita lihat di contoh-contoh berikutnya. Nah, potongan contoh yang kedua, apabila digabungkan maka akan menghasilkan bentuk E. Potongan yang ketiga, apabila digabungkan menghasilkan bentuk B. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi biar terbalik. Betul. Nah, ini ya. Ini jadi, kalau digabungkan jadi lingkaran, ini jadi ini terbalik, tapi kalau digabungkan bisa menjadi ini. Ya, ini menjadi ini. Oke, sudah paham ya? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Kita beralih ke kelompok soal yang ke-8. Jam 12:30. Oke, untuk kelompok soal yang ke-8 ditentukan 5 buah kubus, yaitu kubus A, B, C, D, dan E. Pada tiap-tiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda itu dapat dilihat, jadi 3 dari tanda yang lainnya itu tidak dapat dilihat. Nah, kubus-kubus yang ditentukan itu ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya, kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksud itu,
dan coretkanlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran saudara. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Kita lihat pada contoh yang ke-8. Contoh ke-8 yang ini, kotak yang ini pilihan jawabannya A, B, C, D, dan E. Nah, contoh ini memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Jadi, ini ketika diputar maupun digulingkan akan menghasilkan jawaban yang ini, akan menghasilkan kubus A. Nah, mendapatkannya bagaimana? Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan lebih dahulu kubus itu ke kiri 1 kali, kemudian diputar ke kiri 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam terletak di depan seperti kubus A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 8, huruf A harus dicoret. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Apa bedanya A sama E ini? Bedanya A sama E. Oh iya, sudah. Tidak dekatnya. Oke. Ya, ini urutannya berbeda. Mungkin tandanya sama, tapi urutannya beda. Nah, kita lihat contoh yang lain. Contoh yang kedua adalah kubus E. Jadi kubus ini adalah yang ini. Apakah Anda sudah mengerti bagaimana cara mendapatkannya? Oke. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, sudah habis ya waktunya. Nah, untuk kelompok soal selanjutnya, saya akan memberikan lembaran ini. Isinya adalah kata-kata yang harus Anda hafal dalam waktu 3 menit. Nah, silahkan dihafal mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kertasnya dikembalikan. Nah, kita lihat untuk petunjuk soalnya. Untuk kelompok soal yang ke-9. Nah, pada lembar ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan tadi. Coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contohnya, kata yang mempunyai huruf permulaan kui adalah suatu, A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, E binatang. Nah, kui atau dalam lembar hafalan tadi adalah quintet adalah termasuk dalam jenis kesenian, sehingga jawaban yang benar adalah D. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 9, huruf D harus dicoret. Silahkan dicoret dulu. Salah saya. Panapus. Silahkan dicoret saja. Nanti lihat dulu. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah suatu, A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, dan E binatang. Jawabannya adalah E karena zebra termasuk dalam jenis binatang. Oke, sudah paham ya? Silahkan dikerjakan. Waktu Anda terbatas, silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Banget. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan diteliti kembali data-datanya, karena ini adalah bagian akhir dari tes intelijensi. Dilihat lagi identitasnya apakah sudah benar. Sudah. Ini silahkan ditulis ini nama lengkapnya. Sudah sampai selesai, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Mbak. Jadi ini adalah namanya tes Kraepelin. Silahkan mengisi data dirinya terlebih dahulu sebelum saya memberikan petunjuk. Oke. Nah, di sini tugas Anda adalah untuk menjumlahkan angka-angka
mulai dari bawah ke atas dalam waktu-waktu tertentu. Jadi untuk menjumlahkannya itu nanti Mbak Ani ini menuliskan di sebelah kanan kolom angka ini. Saya berikan contoh ya di sini. Di sini sudah ada angka dan tugas Mbak Ani adalah menjumlahkannya dari bawah ke atas. Jadi misalnya 8 tambah 2, ini dituliskan 10, ini dituliskan di sebelah kanan dan berada di tengah-tengah angka 8 dan angka 2. Ini contoh saja Mbak Ani angka-angkanya. Kemudian 2 tambah 1, 3, 1 tambah 7, 8, 7 tambah 3, 10, dan seterusnya sampai ke atas. Nah, dalam satu kolom angka ini waktunya terbatas. Jadi Mbak Ani harus mengerjakan secepat mungkin dan seteliti mungkin. Ketika nanti saya memberikan aba-aba untuk pindah, saya akan mengatakan pindah, maka Mbak Ani harus pindah ke kolom berikutnya dan mulai mengerjakan lagi dari bawah. Gitu ya, dari Ngerti ya? Oke. Jadi ini tugasnya adalah menjumlahkan angka-angkanya dari bawah dulu. Ini dijumlahkan Kan 2 tambah 6, 8. Ini kenapa 1? Di tidak. sini. Iya, di situ ditulis. Ini cuman ini saja. Petunjuk untuk saya nanti ketika menilai. 2 tambah 6 nanti dituliskan sebelah sini 8, 6 tambah 1, 7 dituliskan di sini, yang begitu ya seterusnya. Ke atas. Ya, ke atas, dijumlahkan ke atas. Tapi waktunya terbatas, makanya harus dikerjakan secepat mungkin dan seteliti mungkin. Nanti saya akan mengatakan untuk pindah gitu. Nah, kalau misalnya nanti Mbak Ani salah menghitung ya, misalnya 1 tambah 6, Mbak Ani tulis misalnya 6, tapi mau diubah. Nah, itu angka yang salah itu silahkan dicoret, kemudian dituliskan angka yang benarnya berapa. Jadi tidak ada penggunaan penghapus dalam tes ini. Sampai sini sudah dipahami? Oke, silahkan dibuka. Ingat ya, kalau saya memberikan aba-aba untuk pindah, silahkan pindah ke kolom berikutnya. Oke. Oke, Mbak Aging. Nah, di sini ini adalah tes kepribadian. Silahkan diisi dulu data dirinya sebelum saya menjelaskan. Silahkan diisi dulu namanya. Dan jam sekarang 14.01. Ini silakan di time started 14.01. Kita lihat di petunjuknya dulu ya, di halaman pertama. Di sini ada 90 pasang pernyataan. Pilihlah satu dari tiap pasangan tersebut yang saudara anggap paling dekat menggambarkan diri saudara. Bila tidak satupun dari sebuah pasangan pernyataan yang cocok, pilihlah yang saudara anggap paling mendekati. Lingkarilah tanda anak panah pada setiap pernyataan yang saudara pilih pada lembar jawab yang tersedia. Nah, contohnya 1A, saya adalah pekerja keras. Contoh yang sebelumnya. 1A, saya adalah pekerja keras. B, saya tidak mudah murung. Nah, dalam hal ini saudara melingkari tanda anak panah pada pernyataan A, karena A merupakan gambaran diri saudara. Tetapi jika pernyataan B lebih menggambarkan diri saudara, maka lingkarilah tanda anak panah pada pernyataan B. Nah, untuk menjawab yang mana A, yang mana B, ini kita lihat di lembar jawabannya. Kalau saudara ingin memilih jawaban A, maka pilih anak panah yang berada di atas nomor. Tapi kalau ingin memilih jawaban B, pilih anak panah yang berada di bawah nomor. Begitu ya. Jadi misalnya ini nomor 34. Nomor 34 yang A itu yang ini, yang di atas 34, yang B itu di bawah 34 yang ini. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Not yet, Mister. Oke, nah kerjakan secepat mungkin, waktunya fleksibel, tapi silahkan dikerjakan secepat dan seteliti mungkin. Nah, ini kita masuk ke tes selanjutnya. Silahkan ditulis dulu namanya di pojok. Oke, di balik kertasnya kita menggunakan sisi yang masih kosong.
Nah, di sisi tersebut silakan Anda untuk menggambarkan pohon berkayu, kecuali pohon jenis perdu, pohon jenis palma atau kelapa, pohon randu, pohon beringin, dan pohon bambu. Selain pohon-pohon tersebut, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan mulai menggambar. Silahkan ambil satu kertas lagi, dituliskan namanya. Oke. Sekarang tugas Anda adalah menggambar manusia. Silahkan diisi dulu data dirinya untuk tes warteg. Tidak ada batal puasa enggak? Kenapa? Warteg. Usia si aku. Kedua pendidikan. Oke, nah. Oh ya, waktu 14.44 sekarang. Nah, di depan Mbak Ani ini sudah ada 8 kotak, di mana di dalam masing-masing kotak itu ada gambar yang tidak bermakna. Ada garis-garis, ada lengkungan, ada titik, ada kotak. Nah, tugas Mbak Ani adalah untuk melengkapi garis-garis tersebut sehingga menjadi suatu gambar yang memiliki makna. Untuk urutan pengerjaannya bebas, bisa mulai dikerjakan dari mana saja, yang penting nanti diberi nomor dari nomor 1 sampai nomor 8 yang mana dikerjakan duluan. Nanti nomornya bisa dituliskan di luar kotak, di atas sini atau di bawah sini. Sudah. Ada pertanyaan dulu? Oke. Ini pengerjaannya tidak menggunakan penghapus dan mohon kertasnya itu agar tidak diputar-putar atau dibolak-balik gitu ya. Jadi tetap saja posisinya seperti ini. Oke, silakan dikerjakan. Sekarang silakan untuk memberi judul untuk masing-masing gambar. Mulai bisa diurutkan di sini saja atau di mana? 1, 2 sampai 8. Nah, sekarang silakan diberikan tanda plus pada gambar yang paling Anda sukai dan tanda minus pada gambar yang paling kurang Anda senangi. Ini yang paling bagus. Nah, kemudian simbol M pada gambar yang menurut Anda paling mudah dan simbol S pada gambar yang paling sulit. Paling sulit. Tidak. Ini. Oke. Nah, sudah habis ya rangkaian tesnya untuk hari ini. Ini bisa saya ambil lembar jawabannya. Terima kasih Mbak Aning atas partisipasinya. Sama-sama Mbak Nurul. Terima kasih banyak sudah membantu saya dan saya akan memberikan laporannya sesegera mungkin. Terima kasih Mbak Aning.